Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Abdul Basit. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2022 Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta dengan nomor induk mahasiswa 412 101 991 00456. Pada hari ini, Rabu, tanggal 26 Oktober 2022, saya akan melaksanakan uji kinerja praktik pembelajaran di MTS Nurul Quran Jalan Parung Aleng, Desa Cikeas, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor di kelas 9 dengan materi pokok isi kandungan Quran Surah Al-An'am ayat 152. Ini adalah kartu peserta saya dan ini adalah kartu identitas saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Sebelum kita belajar, coba periksa kerapihan seragamnya, meja, kursi, dan jika ada sampah silakan dibersihkan dulu. Hari ini siap belajar? Siap. Hari ini siapa yang akan memimpin doa? Saya Pak. Silakan Iqbal. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Baik, hari ini Bapak akan mengecek kehadiran. Adakah yang tidak hadir? Tidak. Hadir semua? Hadir. Alhamdulillahirabbil alamin. Untuk mengenang para pahlawan dan menghargai jasa-jasanya, marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Silakan bisa dipimpin. Semuanya berdiri, silakan. Di sanalah aku berdiri.
Silakan Salma. Menjelaskan isi kandungan Quran surah Al-Mutaffifin ayat 1 sampai 17. Tentang apa itu? Tentang ancaman bagi orang-orang yang suka menipu dan mengambil hak orang lain dengan cara curang dalam bermuamalah. Tentang ancaman bagi orang-orang yang suka menipu dan mengambil hak orang lain. Terima kasih Salma. Baik, Bapak akan bertanya kembali. Di antara kalian, siapa yang memiliki saudara yatim dan tinggal bersama keluargamu? Saya, Pak. Bagaimana perlakuan keluargamu terhadap anak yatim tersebut? Keluarga saya memperlakukan anak yatim tersebut seperti keluarga sendiri, Pak. Keluarga Maman memperlakukan anak yatim tersebut seperti keluarganya sendiri. Baik, hari ini kita akan belajar tentang isi kandungan Quran Surah Al-An'am ayat 152 dengan model Discovery Learning. Nanti kalian akan menemukan sendiri tentang materi tersebut. Setelah kalian mempelajari tentang isi kandungan Quran Surah Al-An'am ayat 152, diharapkan kalian bisa memuliakan anak yatim, berperilaku jujur dalam bermuamalah, berbuat adil, dan memenuhi janji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, di antara kalian, adakah yang bersedia membacakan tujuan pembelajaran hari ini? Saya, Pak. Silakan Rizda. Menjelaskan isi kandungan Quran Surah Al-An'am ayat 152 tentang jujur dalam bermuamalah dengan benar. Menganalisis isi kandungan Quran Surah Al-An'am ayat 152 tentang jujur dalam bermuamalah dengan benar. Menyimpulkan isi kandungan Quran Surah Al-An'am ayat 152 tentang jujur dalam bermuamalah dengan benar. Merumuskan dampak positif jujur dalam bermuamalah dengan fenomena sosial dengan benar. Terima kasih Rizda. Baik, nanti kalian akan berdiskusi bersama teman kelompoknya. Silahkan sekarang lihat temannya kanan, kiri, depan, dan belakang untuk membentuk kelompoknya. Baik, sebelum kalian berkumpul dengan kelompoknya untuk mendiskusikan isi kandungan Quran Surah Al-An'am ayat 152, Bapak akan menayangkan sebuah video. Bila ada pertanyaan dari video tersebut, silakan ditanyakan ya. Jelas anak-anak? Jelas. Berikan surat-suratnya. Ayo berikan. Jangan paman, rumah ini adalah milik orang tuaku. Aku tahu, aku hanya mau lihat surat-suratnya saja. Tapi apa? Sejak orang tuamu meninggal, siapa yang mengurusmu? Aku kan? Tapi paman kan juga sudah mengambil alih semua peninggalan orang tuaku. Paman biarkan rumah ini tetap ada. Cuma ini satu-satunya peninggalan orang tuaku yang tersisa. Banyak bicara kamu. Sini. Iya. Nah, ini surat-suratnya Pak. Sudah lengkap semuanya kan? Baik, jika begitu kita lihat tanah dan rumah ini kini jadi milikku, dan uang ini sekarang jadi milikmu. Terima kasih Pak. Semoga tetap tinggal di sini. Sama-sama. Ya Allah, aku harus tinggal di mana setelah ini? Julid, ini tidak bisa dibiarkan. Benar sekali. Yuk. Waduh, udah gak sabar nih mau pegang uang ratusan juta. Siapa kalian? Jangan banyak nanya. Ikutlah denganku. Ya. Di mana aku? Aku di mana? Di tempat di mana kezaliman akan diperlihatkan balasannya. Dengar, harta anak yatim itu ibarat kobaran api. Jangan berani-berani merampasnya dan memakannya. Cepat, Asya, kenyangkan perutnya dengan bara api neraka. Bangunlah wahai pendusta agama. Jangan panggil aku dengan kata-kata itu. Aku bukan pengkhianat. Aku tidak pernah menyekutukan Allah. Ya, tapi kamu telah diberi amanah untuk menyayangi seorang yatim. Tapi kamu selalu mengertinya dengan sikap
perkataan yang kasar. Kalau bukan pendusta, lalu apa? Hah? Ya, aku menyesal. Aku hilang. Ya. Ini salah. Aku tidak boleh melakukan semua ini. Aku tidak ingin menjadi seorang pendusta dan melahap bara api neraka di akhirat nanti. Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka itu menelan api sepenuh perutnya, dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala. Tahukah kamu, orang yang mendustakan agama, itulah orang-orang yang menghardi anak yatim. Sudah menyaksikan videonya? Sudah. Di antara kalian, adakah yang ingin bertanya? Ya Pak, Silakan Ira. bolehkah kita mengambil harta anak yatim? Bolehkah kita mengambil harta anak yatim? Di antara kalian, adakah yang ingin berusaha menjawabnya? Ya Pak, Silakan Rehan. maksudnya tidak boleh kecuali harta yatim itu dikembangkan dengan cara yang bermanfaat. Contohnya menginvestasikan hartanya atau menjaga hartanya agar tetap utuh. Menurut Rehan tidak boleh, kecuali dengan cara yang bermanfaat. Dengan cara contohnya menginvestasikannya atau menjaga hartanya. Baik, terima kasih Rehan. Kita beri aplaus. Baik, adakah yang ingin bertanya lagi? Saya Pak, Silakan Bella. apa konsekuensinya jika kita mengambil harta anak yatim? Apa konsekuensinya jika kita mengambil harta anak yatim? Di antara kalian, adakah yang ingin berusaha menjawab pertanyaan Mela? Saya Pak, Silakan Selvi. menurut saya jika kita mengambil harta anak yatim, konsekuensinya akan mendapatkan dosa yang sangat besar dan termasuk golongan pendusta agama. Kata Selvi, jika kita mengambil harta anak yatim, konsekuensinya adalah mendapatkan dosa yang besar dan akan disebut dengan pendusta agama. Baik, untuk lebih memahami lagi tentang isi kandungan Quran Surah Al-An'am ayat 152, silahkan kalian berdiskusi bersama teman kelompoknya. Bisa mencari referensi dari buku Kordis kelas 9 dan browsing di internet. Semangat! Baik, Bapak akan membagikan LKPD-nya tentang masalah-masalah yang akan dibahas tentang isi kandungan Quran Surah Al-An'am ayat 152. Teman-teman, ada yang tahu gak isi kandungan Quran Surah Al-An'am ayat 152? Saya menemukan di buku tentang larangan mendekati harta anak yatim, seperti mengambil hartanya dengan alasan yang dibuat-buat, kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat dan lebih menguntungkan, seperti menginvestasikan hartanya agar berkembang atau menjaga agar keutuhannya terjamin, termasuk juga membayar zakatnya jika telah mencapai satu nisab sampai dia mencapai usia dewasa mampu mengelola hartanya sendiri. Mengapa kita dilarang untuk mengambil harta anak yatim? Karena mengambil harta anak yatim itu termasuk dosa yang sangat besar dan dijuluki sebagai pendusta agama. Jangankan mengambil harta anak yatim, mendekatinya pun tidak boleh. Jadi kriteria yang diperbolehkan itu seperti apa ya? Saya menemukan di internet bahwa mengambil harta anak yatim yang diperbolehkan adalah yang pertama, menjaga keutuhannya agar terjamin. Yang kedua, menginvestasikannya agar berkembang. Dan yang terakhir adalah membayar zakat jika mencapai nisab. Teman-teman, ada yang tahu gak bagaimana seharusnya seorang muslim dalam berjual beli berdasarkan surah Al-An'am ayat 152? Saya menemukan di buku di dalam Quran Surah Al-An'am ayat 152 memerintahkan kepada kita untuk menyempurnakan takaran dan timbangan secara adil.
Tidak boleh merekayasa untuk mengurangi takaran atau timbangan dalam bentuk apapun. Namun demikian, karena untuk tepat 100% dalam menimbang adalah suatu yang sulit, maka dibuat kesepakatan antara penjual dan pembeli berupa kerelaan agar jangan sampai menyulitkan keduanya. Jadi bagaimana bersikap adil dalam timbangan yang dijelaskan dalam surah Al-An'am ayat 152? Saya menemukannya di benak. Tidak boleh merekayasa untuk mengurangi takaran atau timbangan. Dibuat kesepakatan antara penjual dan pembeli berupa kerelaan agar jangan sampai menyulitkan keduanya. Penjual tidak diharuskan untuk menambahkan barang yang dijual melebihi dari kewajibannya. Pembeli juga merelakan jika ada sedikit kekurangan tanpa sengaja. Teman-teman, ada yang tahu nggak apa perintah jujur dalam Quran surah Al-An'am ayat 152? Saya menemukan di buku perintah untuk berbicara dengan jujur seperti pada saat bersaksi atau memutuskan hukum terhadap seseorang. Sebab kejujuran dan keadilan adalah inti persoalan hukum. Kejujuran dan keadilan harus tetap dapat ditegakkan sekalipun yang akan menerima akibat dari hukuman tersebut adalah kerabatnya sendiri. Keadilan hukum dan kebenaran di atas segalanya. Jangan sampai keadilan hukum terpengaruh oleh rasa kasih sayang terhadap keluarga. Semua itu bertujuan agar masyarakat bisa hidup damai, tenang, dan tentram. Teman-teman, menurut kalian bolehkah kita berbohong untuk membela saudara kita yang berbuat salah? Tidak boleh, karena kejujuran dan keadilan harus tetap ditegakkan sekalipun itu kepada saudara sendiri. Berarti kita tetap harus berkata jujur dan adil. Saya menemukan di internet tentang bersikap jujur dan berlaku adil dalam ucapan. Apabila berbicara seperti bersaksi atau memutuskan hukum terhadap seseorang, berbicara dengan adil dan jujur. Berlaku dalam ucapan pun bukan hanya kepada keluarga atau kerabat dekat, namun juga untuk orang lain, bahkan orang kafir sekalipun. Keadilan dalam hukum tidak boleh dipengaruhi oleh kasih sayang terhadap keluarga atau perasaan lainnya. Keadilan dan kebenaran harus ditegakkan di atas segalanya. Semua itu dilakukan agar masyarakat dapat hidup tenang dan adil dan tenang. Teman-teman, ada yang tahu nggak perintah untuk memenuhi janji Allah dalam Quran surah Al-An'am ayat 152? Saya menemukan buku perintah untuk memenuhi janji kepada Allah, yaitu memenuhi ketentuan yang digariskan olehnya, baik dalam ibadah, muamalah maupun lainnya. Memenuhi janji ini akan mendatangkan kebaikan dalam manusia, yaitu agar kita melakukan apa yang diperintahkan dan menghindari segala larangan, dan juga agar kita saling mengingatkan. Teman-teman, seperti apakah bentuk melaksanakan perintah Allah dalam kehidupan sehari-hari? Saya menemukan di buku seperti sholat, puasa, zakat, haji, nazar, dan lain-lain, termasuk dalam perjanjian kita dengan Allah. Inilah akibat dari kita mengakui tauhid, keesaan Allah. Dengan kata lain, ini sebagai konsekuensi kita atas pengakuan terhadap Allah yang esa. Saya juga menemukan di internet tentang memenuhi janji kepada Allah. Janji kepada Allah di sini adalah janji untuk mematuhi ketentuan yang telah digariskan olehnya, baik dalam bidang ibadah ataupun yang lainnya. Hal ini diwujudkan dengan melaksanakan semua perintah dan menjauhi segala larangannya, seperti yang diterangkan dalam firman Allah. Wa'adallahu alladziina aamanu wa 'amilus shalihati minhum maghfiratan wa ajran 'azima. Teman-teman, materi yang sudah kita temukan tadi kita tulis yuk. Kandungan Quran surah Al-An'am ayat 152. Menjelaskan tentang larangan mendekati harta anak yatim, seperti mengambil hartanya dengan alasan yang dibuat-buat, kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat
dan lebih menguntungkan, seperti menginvestasikannya agar berkembang, atau menjaga agar keutuhannya terjamin. Termasuk juga membayar zakatnya jika telah mencapai satu nisab, sampai dia mencapai usia dewasa. Mampu mengelola hartanya, Teman-teman, materi yang sudah kita temukan kita tulis yuk. Dalam kandungan Quran surah Al-An'am ayat 152, memerintahkan kepada kita untuk menyempurnakan takaran dan timbangan secara adil. Tidak boleh merekayasa untuk mengurangi takaran atau timbangan dalam bentuk apapun. Namun demikian, karena untuk tepat 100% dalam menimbang, adalah suatu yang sulit, maka dibuat kesepakatan antara penjual dan pembeli berupa kerelaan agar jangan sampai menyulitkan keduanya. Teman-teman, materi yang tadi kita temukan kita tulis yuk. Isi kandungan Quran surah Al-An'am ayat 152 menjelaskan tentang perintah untuk berbicara dengan jujur. Seperti pada saat bersaksi atau memutuskan hukum terhadap seseorang. Sebab kejujuran dan keadilan adalah inti persoalan hukum. Kejujuran dan keadilan harus tetap dapat ditegakkan, sekalipun yang akan menerima akibat dari hukuman tersebut adalah kerabatnya sendiri.
keadilan hukum dan kebenaran di atas segalanya. Jangan sampai keadilan hukum terpengaruh oleh rasa kasih sayang terhadap keluarga. Semua itu bertujuan agar masyarakat bisa hidup damai, tenang, dan tentram. Teman-teman, materi yang sudah kita temukan, kita tulis yuk. Kandungan Quran Surat Al-An'am ayat 152. Ayat ini diakhiri dengan perintah untuk memenuhi janji, kepada Allah, yaitu mematuhi ketentuan yang digariskan olehnya, baik dalam ibadah, muamalah, maupun lainnya. Memenuhi janji ini akan mendatangkan kebaikan bagi manusia, yaitu agar kita melakukan yang diperintahkan dan menghindari segala larangan, dan juga agar kita saling mengingatkan. Baik, waktu diskusinya sudah habis. Saatnya kalian mempresentasikan hasil diskusi bersama teman kelompoknya. Baik, kelompok satu dulu, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi bersama teman-teman saya. Siapapun tidak boleh menggunakan dan memanfaatkan harta anak yatim untuk tujuan yang tidak berhubungan dengan mereka, kecuali kegiatan tersebut bertujuan untuk mengembangkan dan memelihara harta anak yatim. Kegiatan tersebut dapat berupa menginvestasikan hartanya atau dengan menjaga agar hartanya tetap utuh. Hal ini termasuk juga dengan membayar zakat hartanya jika telah mencapai 1 nisab. Jika anak yatim tersebut sudah dewasa, sekitar usia 15 sampai 18 tahun ke atas atau sesuai dengan kondisi sang anak, maka barulah harta tersebut diserahkan kepadanya. Oke, benar. Kata kelompok 1, kita tidak boleh mengambil harta anak yatim kecuali dengan cara yang bermanfaat. Salah satunya adalah dengan cara menginvestasikan hartanya agar berkembang. Kita kasih aplaus untuk kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil dari kelompok kami. Quran Surat Al-An'am ayat 152 memerintahkan kepada kita untuk menyempurnakan takaran dan timbangan secara adil. Tidak boleh merekayasa untuk mengurangi takaran atau timbangan dalam bentuk apapun, seperti dengan meminta melebihkan timbangan jika menerima dari orang lain atau menguranginya jika memberikan kepada orang lain. Namun, menimbang dengan ketepatan 100% memang cukup sulit. Maka, jika ada kelebihan atau kekurangan sedikit tanpa adanya unsur penipuan, pembeli dan penjual harus sepakat untuk merelakannya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Benar kata kelompok 2, di dalam Quran Surat Al-An'am ayat 152 kita juga diperintahkan untuk menyempurnakan takaran dan timbangan dan tidak boleh mengurangi sedikit pun dalam bentuk apapun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Apabila berbicara seperti saat bersaksi atau memutuskan hukum terhadap seseorang,
berbicara dengan adil dan jujur, berlaku adil dalam ucapan pun bukan hanya kepada keluarga ataupun kerabat dekat, namun juga untuk orang lain, bahkan kepada orang kafir sekalipun. Keadilan dalam hukum tidak boleh dipengaruhi oleh kasih sayang terhadap keluarga atau perasaan lainnya. Keadilan dan kebenaran harus ditegakkan di atas segalanya. Semua itu dilakukan agar masyarakat dapat hidup dengan tenang, damai, dan tentram. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Benar kata kelompok 3. Di dalam surat Al-An'am ayat 152 juga kita diperintahkan untuk berperilaku jujur dan adil, seperti menjadi saksi atau menetapkan hukum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Janji kepada Allah di sini adalah janji untuk mematuhi ketentuan yang telah digariskan olehnya, baik dalam bidang ibadah ataupun yang lainnya. Hal ini diwujudkan dengan melaksanakan semua perintah dan menjauhi segala larangannya. Sekian presentasi hasil diskusi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Benar kata kelompok 4. Di dalam Quran surah Al-An'am ayat 152 juga diperintahkan untuk memenuhi janji Allah, yaitu dengan cara melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Di antara kalian siapa yang berani menyimpulkan pembelajaran hari ini? Saya, Pak. Silakan Denis. Pertama, menjelaskan tentang larangan untuk mendekati harta anak yatim. Maksudnya, kita dilarang untuk mengambil harta anak yatim sekecil apapun dan memerintahkan untuk memeliharanya hingga dia mencapai usia dewasa dan mampu mengelola hartanya sendiri. Yang kedua, tidak berbuat curang ketika menimbang atau menakar. Ketiga, berbuat adil dengan berkata jujur saat menjadi saksi. Dan yang terakhir, perintah untuk memenuhi janji Allah, yaitu dengan menaati perintahnya dan menjauhi larangannya, baik dalam beribadah maupun bermuamalah. Kalian, adakah yang ingin menambahkan? Saya Pak, Silakan Selvi. boleh mengelola harta anak yatim asal dengan cara yang baik dan cara yang lebih bermanfaat. Allah memerintahkan manusia supaya berlaku adil dalam segala hal. Dalam Quran surah Al-An'am ayat 152 memerintahkan kita untuk tidak mengambil harta anak yatim, tidak berbuat curang ketika menimbang dan menakar, terus bersikap adil dengan berkata jujur saat menjadi saksi. Perintah untuk menjanji kepada Allah dengan cara apa? Mentaati semua perintahnya dan menjauhi larangannya, baik dalam hal ibadah, muamalah maupun lainnya. Memuliakan caranya bagaimana? Memuliakan anak yatim, terus juga berperilaku jujur dalam bermuamalah. Agar lebih memahami tentang isi kandungan Quran surat Al-An'am ayat 152, kerjakan halaman 37 sampai 38. Nanti dikumpulkan dan Bapak akan langsung nilai. Untuk mengakhiri pembelajaran pada hari ini, kita ucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.